Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema sekilas 5 negara ASEAN. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang profil negara-negara ASEAN. Untuk itu mari kita lanjutkan pengetahuan kita tentang negara-negara ASEAN. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan ekspor utama andalan negara Indonesia. Yang kedua, mengapa Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Yang ketiga, menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga IRI, yaitu Lembaga Penelitian Padi Internasional yang ada di Filipina. Kemudian yang keempat, kalian harus dapat menguraikan seputar tentang Tonle Sap. Terakhir, kalian harus dapat menjelaskan peran dan fungsi Sungai Mekong bagi negara Laos. Mari kita masuk ke materi inti. Nah, materi inti yang pertama akan kita bahas adalah tentang negara Indonesia. Kita ingat, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki iklim tropis karena kita berada di antara dua garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut dengan relief. Nah, Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief dataran di Indonesia antara lain berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada peniplan dan ada depresi. Nah, kemudian hal yang terpenting dari negara Indonesia juga ekspor utama Indonesia. Nah, mengandalkan pada sektor minyak dan gas atau yang kita sebut migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan berupa kayu, rotan, kemudian karet dan lain-lain. Kemudian berupa tekstil serta hasil pertanian dan perikanan. Perikanannya itu hasil pertanian dan perikanannya itu berupa beras dan hasil laut yang lainnya. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, kemudian bahan-bahan farmasi dan kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Itu sekilas tentang negara kita. Yang berikutnya adalah tentang negara Brunei. Nah, iklim di Brunei sama dengan negara kita, yaitu tropis. Kemudian bentang alamnya itu di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Kemudian kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak bumi, minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh sebab itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Nah, jadi Brunei itu dijuluki sebagai negara petrodolar Asia karena perekonomian Brunei itu kebanyakan didapat dari hasil minyak dan gas bumi. Jadi banyak minyaknya tersebar di beberapa wilayah daerah Brunei. Di antaranya adalah daerah pertambangan minyak buminya terdapat di Seria, kemudian lepas pantai Kuala Belait, kemudian di Ampar dan Jerudong. Karena minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan negara Brunei, kemudian dari hasil perikanan merupakan sumber daya alam kedua, tapi dari hasil pertanian tergolong kecil. Nah, itu sekilas tentang negara Brunei.
Yang berikutnya adalah negara Filipina. Nah, Filipina juga memiliki iklim tropis, hanya tropisnya basah. Kemudian, Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan, dari barat ke timur dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107 pulau. Nah, kemudian Filipina juga memiliki pulau-pulau besar. Di antaranya adalah Pulau Luzon, kemudian Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Kemudian ini hal yang sangat penting, di Filipina itu memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang diberi nama IRRI atau IRI, kepanjangan dari International Rice Institute. Kalau di bahasa Indonesia kan sekitar Lembaga Penelitian Padi Internasional. Nah, IRI ini telah menemukan jenis padi yang tahan warang. Warang itu adalah penyakit pada padi dan daun. Jenis padi yang tahan warang dan angin. Jadi si bunganya itu kalau kena angin tidak jatuh, jadi tahan. Yaitu dengan kode ya IR36 dan IR38. Kemudian pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% pada tahun 2015. Yang berikutnya adalah negara Kamboja. Nah, negara Kamboja memiliki iklim tropis. Kemudian hal penting dari negara Kamboja diantaranya adalah bahwa di Kamboja itu memiliki sungai Mekong. Nah, sungai Mekong ini merupakan sungai yang terpenting bagi negara Kamboja. Sungai itu melintasi Kamboja dari utara sampai ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal besar yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Kemudian ada yang disebut dengan Tonle Sap. Nah, ini hal menarik, ada Tonle Sap. Apa itu Tonle Sap? Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Ya, yang letaknya di Kamboja. Nah, danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Tonle Sap. Jadi Tonle Sap itu sebenarnya nama anak sungai, ya. Nama anak sungai. Kemudian Tonle Sap ini memiliki nama yang sama dengan danau tersebut. Jadi karena airnya itu berasal dari sungai Tonle Sap, kemudian danaunya juga diberi nama Danau Tonle Sap. Sungai ini mengalir dari Danau Tonle Sap ke Sungai Mekong. Namun sepanjang musim hujan, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober, arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju ke Danau Tonle Sap. Ibu ulangi ya, pada bulan Juni hingga bulan Oktober, aliran Sungai Tonle Sap itu berbalik dari Sungai Mekong menuju Danau Tonle Sap. Kalau bulan biasanya dari Tonle Sap menuju Sungai Mekong. Tapi pada bulan Juni hingga Oktober berbalik alirannya, yaitu dari Tonle Sap ke sungai menuju Sungai Mekong. Nah, itu jadi ada keanehan sedikit. Hal itu mengakibatkan banjir yang sangat parah di daerah-daerah sekitar danau. Pada saat itu, ukuran danau Tonle Sap bertambah besar menjadi lebih besar dua kali lipat dari ukuran biasanya. Kemudian hal penting dari negara Kamboja juga adalah
bahwa Kamboja di bagian tengah merupakan daerah yang subur. Itu sekilas tentang negara Kamboja. Yang berikutnya adalah tentang negara Laos. Nah, Laos ini memiliki iklim tropis. Hanya iklim tropisnya adalah basah. Kemudian di Laos juga memiliki 3 musim yang musimnya sama dengan kita tapi mempunyai keunikan. 3 musim yang ada di Laos, yang pertama adalah musim hujan yang panas. Musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. Yaitu yang pertama, musim hujan yang panas. Kemudian yang kedua, musim kemarau yang sejuk. Udah panas tetapi sejuk. Nah, itu terjadi antara bulan November sampai bulan Februari. Pada saat itu angin bertiup dari arah timur laut. Ya, yang kedua, angin musim kemarau yang sejuk. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu musim pancaroba. Musim pancaroba ini kering dan panas. Terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Lalu hal yang penting di negara Laos lagi diantaranya adalah peran dan fungsi Sungai Mekong. Nah, jadi Sungai Mekong itu di Kamboja ada, kemudian di Laos juga ada. Sekarang fungsinya dan perannya bagi negara Laos apa itu? Di antaranya adalah yang pertama, Sungai Mekong itu sebagai urat nadi negara Laos. Karena hampir semua wilayah Laos dilalui Sungai Mekong. Yang kedua, sebagai batas wilayah negara dengan negara Thailand. Jadi dibatasi oleh Sungai Mekong. Yang ketiga, sebagai pusat perekonomian negara Laos. Nah, itu adalah fungsi dari Sungai Mekong bagi negara Laos. Kemudian ada hal terpenting bahwa di Laos itu merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang tidak memiliki laut. Ya, jadi apabila ada pertanyaan negara mana di ASEAN yang tidak memiliki laut, jawabannya adalah negara Laos. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, sesi evaluasi tidak jauh pertanyaannya dari tujuan pembelajaran. Oke, ditulis atau didengarkan. Asalkan kalian nanti mengumpulkan tugasnya itu berdasarkan pertanyaan yang akan Ibu bacakan. Yang pertama, sebutkan ekspor utama andalan negara Indonesia. Yang kedua, mengapa Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara? Ketiga, apa yang dihasilkan penelitian yang dilakukan oleh IRI atau Lembaga Penelitian Padi Internasional yang ada di Filipina? Yang keempat, uraikan yang kamu ketahui seputar Tonle Sap di Kamboja. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan peran dan fungsi Sungai Mekong bagi negara Laos. Itu pertanyaannya. Untuk materi selanjutnya, kita masih akan membahas sekitar 5 negara ASEAN lainnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.